Halo pemirsa Live Channel, kembali lagi bersama saya Dr. Alvin Nur Salim dalam acara Shalom Dok, di mana kita akan mendiskusikan berbagai topik kesehatan, tapi tentunya tetap kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita bisa belajar cara tetap melayani di tengah kesulitan. Salah satunya adalah di situasi pandemi. Untuk berdiskusi tentang hal tersebut telah hadir bersama kita Dr. Juanli, RFP AWP. Apa kabar Dr. Juanli? Halo Dr. Alvin, baik. Baik ya, lagi sibuk apa nih dok akhir-akhir ini? Dua yang saya sibukkan, satu tentang vaksinasi, Benar. satu lagi adalah gerakan tabung oksigen untuk kemanusiaan. Oke, berbicara tentang vaksinasi, akhir-akhir ini viral sebuah video nih dok ya, yang menunjukkan kreativitas dokter dalam vaksinasi. Ya. Jadi dok, waktu saya lihat videonya juga saya kagum banget tuh dok, cepet banget. Sepertinya saya sendiri nggak bisa tuh vaksin secepat itu ya dok ya. Tapi bisa diceritakan nggak dok, latar belakang dari peristiwa itu bagaimana? Ya, dimulai dari pelatihan vaksinator dulu dok, tanggal 16 Maret 2021 ikut Balkesda Batam secara online, lalu ujiannya, lalu tanggal 20 Maret terjun untuk pelayanan vaksinator di sentra vaksin Serviam. Oke. Lalu kita tahu ya ada sistem 4 meja, lalu dipercepat menjadi 2 meja, dan akhirnya saya melihat satu video di WA di Jepang. Saat itu ada vaksinasi lansia, lalu teman-teman lansianya duduk berderet, lalu vaksinatornya mendekati. Tercetus dari ide itu. Karena biasanya kebalik ya dok, biasanya pasien yang datang ke vaksinator, tapi ini dokternya nyamperin. Tetapi sepertinya lebih efektif seperti itu, cepat soalnya ya dok ya? Betul, betul. Oke, saya juga baru tahu, sepertinya menarik sekali kalau untuk menjadi vaksinator itu ternyata ada ujian dan persiapan khusus ya dok? Ya, ada ujiannya. Ada ujian Oke. persiapan khususnya, jadi kita dilatih secara online dan ada ujiannya, bagaimana tentang KIPI-nya, bagaimana Oke. pelaksanaan dan lain sebagainya. Oke, terus dok, apa sih sebenarnya mungkin yang mendorong dokter Juanli untuk menjadi vaksinator? Kan sebelum menjadi vaksinator, dokter Juanli juga sudah memiliki profesi sebagai dokter, gitu. Mungkin sudah cukup comfort dengan kondisinya saat itu. Ya, kita tahu bersama ya, pandemi itu perlu waktu untuk pemulihan. Salah satu caranya adalah dengan vaksinasi untuk menciptakan herd immunity. Lalu saya terpanggil untuk menjadi vaksinator untuk melayani sesama. Oh. Dimulai dari situ. Dari situ. Dok, mungkin mundur ke belakang sedikit ya dok, kan ini kita berbicara vaksinator karena dokter adalah seorang dokter. Tetapi awalnya apakah menjadi seorang dokter itu adalah cita-cita dari kecil atau mungkin kejadian yang diputuskan tiba-tiba, ada ceritanya nggak dok? Cita-cita saya dulu jadi pastor. Oh, oke. Cita-citanya sebenarnya jadi pastor ya? Iya, saat itu ikut Bina Iman, lalu berperan jadi drama pakai baju pastor, akhirnya dan dulu jadi putra altar ya, melayani misa ya bersama pastor. Jadi akhirnya ada panggilan waktu itu SMP, SD. Tapi saat SMA setelah selesai SMA-nya akhirnya memutuskan untuk masuk kuliah kedokteran. Oke, apa tuh dok kira-kira yang mempengaruhi dokter akhirnya masuk ke kuliah kedokteran? Simpel sih, saya suka pelajaran biologi. Sesimpel itu waktu itu. Terus setelah masuk ke dunia kedokteran, apakah sama seperti yang dibayangkan sebelumnya dok? Waktu saya kuliah kedokteran, sejak semester 3 saya melayani juga di salah satu klinik di Susteran Putri Kasih, bantuin di Cilincing ya, bantuin pengobatan, bukan jadi dokternya, numbuk obat dan lain sebagainya. Akhirnya jiwa saya terpanggil untuk menjadi dokter yang tanpa dibayar untuk pelayanan sesama. Dan sampai sejak lulus sampai saat ini saya praktek tanpa dibayar di Susteran Putri Kasih Cilincing. Oh, keren sekali. Mungkin itu satu hal penting yang Ya. memang mungkin ingin saya tekankan juga, bahwa ketika kita menjadi seorang dokter, sebenarnya profesi ini sangat lekat dengan pelayanan terhadap sesama. Betul, Gitu. betul, Jadi betul. mungkin bagi teman-teman yang memang bergerak di bidang medis, mungkin satu hal yang bisa kita pelajari dari dokter Juanli adalah bagaimana dokter Juanli memang memiliki tekad untuk terus melayani bahkan di tengah pandemi ya dok ya. Betul. Oke dok, terus mungkin maju lagi nih dok, terkait vaksinasi. Mungkin selama ini dokter Juanli sudah melakukan vaksinasi, ya mungkin banyak sekali, tetapi bisa diceritakan nggak dok? Mungkin ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan. Saya bergerak pelayanan di sentra vaksin Serviam, sentra vaksin Berdaya Atmajaya, kampus 3 kami, lalu di MNC Peduli di awal Agustus, lalu di gereja juga, di SLB Panggudi Luhur di Jakarta Barat, dan beberapa tempat yang lainnya. Oke. Ya, perlu diedukasi masyarakat untuk bervaksinasi, maksudnya adalah berjibaku bersama pemerintah untuk mensukseskan vaksinasi. Oke. Jadi maksud dokter Juanli salah satu kendalanya adalah mungkin kesadaran masyarakat yang rendah untuk vaksinasi. Betul, ya dok karena ya? kan awal-awal kita tahu ya, ada yang pro dan kontra dalam vaksinasi. Tetapi bukan berkat ya, tanda kutip, karena ada varian baru dan lain sebagainya, orang justru
terpanggil karena varian baru tersebut. Ada pertentangan antara Sinovac dan AstraZeneca, masih ingat ya, tentang kipinya dan lain sebagainya. Tetapi dengan varian Delta ini orang berbondong-bondong untuk segera vaksin. Begitu. Oke. Terus kalau dalam pelaksanaannya sendiri dok, ketika mau vaksinasi, mungkin udah ratusan orang yang dokter vaksinasi, ada kendala-kendala yang dialami, kesulitan mungkin? Kesulitan saat vaksin? Di lapangan? Ya, so far sih tidak ada ya. Tidak ada ya? Memang sudah diatur sedemikian rupa oleh panitia, kita menjadi vaksinasi, naskesnya kan ada screening, detensi, lalu kita melakukan vaksinasi dengan proses sesuai dengan pelatihan yang kita ikuti. Oh, jadi lebih ke mungkin meningkatkan kesadarannya aja. Betul. Bahwa kesadaran masyarakat kita mungkin masih termasuk rendah untuk vaksinasi. Betul. Karena mungkin masyarakat Terutama kita juga di daerah ya, di daerah. boleh. Gitu. Mungkin masyarakat kita karena masih mendengar banyak sekali berita ya dok, berita hoax betul. terkait vaksinasi, mungkin belum tentu benar Ya, kebenarannya. tetapi kan orang menerima mentah-mentah. Oh ini sehingga diyakini akhirnya menghindari untuk divaksinasi. Padahal kan salah satu cara untuk menciptakan herd immunity ya vaksinasi. Saat itu saya masih ingat kita lagi peak-peaknya COVID-19 sampai 40.000 sehari. Lalu tabung oksigen juga susah ya. Malam itu akhirnya ada satu pastor WA ya. Akhirnya datang jam 11 malam mengambil tabung oksigen sendiri untuk sekretarisnya. Nah, Dokter Juanli sepertinya memiliki ketertarikan terhadap pelayanan ya dok ya. Tadi kita berbicara bahwa Dokter Juanli tertarik untuk sebenarnya awalnya menjadi pastor, lalu saat sudah menjadi dokter juga Dokter Juanli memiliki ketertarikan untuk membantu sesama di tengah pandemi dengan menjadi vaksinator. Tetapi sepertinya tidak hanya itu, karena Dokter Juanli juga membuat sebuah gerakan yang cukup mengagumkan nih. Gerakannya namanya ada gerakan tabung oksigen untuk kemanusiaan. Mungkin bisa diceritakan sedikit latar belakang dari terbentuknya gerakan ini, dok? Iya, dimulai pertengahan Januari 2021, malam itu kami mendapat WhatsApp, ada teman yang membutuhkan tabung oksigen karena sesak nafas. Mama dari teman maksud saya. Lalu saya punya klinik, kebetulan istri saya dokter gigi, kami punya, kan memang syarat klinik itu harus ada tabung oksigen. Kami punya 3 tabung oksigen. Lalu jam 11 malam kami pinjamkan 1 tabung oksigen untuk mama dari teman kami yang terpapar COVID. Di malam itu kepikiran, berarti banyak di luar sana yang membutuhkan tabung oksigen. Ya, akhirnya besok paginya saya WhatsApp ke salah satu suster Sari Putri Kasih, di mana saya berpraktek di klinik Pratama Bintang Laut Cilincing. Untuk meminjam tabung-tabung oksigen di klinik tersebut. Saya bilang, suster, saya boleh pinjam tabung oksigen untuk meminjamkan ke pasien yang membutuhkan. Oke, sorenya saya ke sana, lalu ada 6 tabung oksigen dari berbagai ukuran. Lalu saya merapikan, mengisi tabung oksigen, lalu saya memblast ke berbagai WhatsApp group di channel saya, jejaring saya. Akhirnya gayung bersambut, WhatsApp group di DPP Pleno gereja kami ada suster SCMM dari Panti Lansia Santa Ana, Teluk Gong, japri saya. Dokter, di sini kami ada banyak tabung oksigen, silakan pinjam untuk menyelamatkan sesama. Lalu besoknya saya ke sana ada 7 tabung oksigen berbagai ukuran, saya pinjam dari susteran SCMM Panti Lansia Santa Ana, Teluk Gong. Dimulai dari 3, lalu 6, 7 tabung ya. Lalu saya blast lagi, akhirnya dapat donasi ya. Donasi 5 tabung lagi, total 21 tabung di gelombang pertama COVID-19. Ya kita tahu ya, sejak Januari kasus juga meningkat dan mengajak relawan yang lain. Ada 8 relawan yang akhirnya bergabung untuk dijadikan rumahnya menjadi titik-titik tabung. Kita prinsipnya adalah mendekati pasien supaya mudah mengakses tabung oksigen tersebut. Saya masih ingat tanggal 26 Februari 2021, saya mendapatkan vaksin kedua Sinovac, kita sebagai naskes, di Puskesmas Kecamatan Cilincing. Lalu malam itu saya pulang, malam itu saya dapat WhatsApp, ada 1 aparatur negara yang membutuhkan tabung oksigen. Anaknya dan anak mantunya terpapar COVID. Lalu malam itu berhasil memberikan pinjaman tabung oksigen kepada aparatur negara tersebut. Dan malam itu saya berefleksi. Hari itu saya mendapatkan kebaikan dari negara, mendapatkan vaksinasi kedua. Dan saya bisa mengembalikan kebaikan itu kepada negara lagi, kepada aparatur negara. Sama seperti kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan, kita juga bisa memberikan berkat kebaikan itu kepada sesama. Nah, begitu. keren banget Dokter Juanli.
Jadi mungkin saya penasaran nih dok, jadi dokter Juanli tadi mengatakan bahwa jadi prinsip dasarnya adalah mengumpulkan pooling, mungkin tabung-tabung oksigen, lalu kurang lebih menyebarkan. Iya, Oke, jadi kalau misalkan nanti ada mungkin pemirsa live channel yang ingin menyumbangkan tabung, apa yang harus dilakukan nih? Oh iya, ada Linktree kami, Linktree/tabung O2, itu bisa masuk ke Linktree kami untuk donasi. Oke. Begitu. Nanti tabungnya itu didonasikan apa dipinjamkan jadi ya sebenarnya dokter? Ya, jadi bagi teman-teman yang punya tabung oksigen, ya bisa dipinjamkan untuk gerakan kami dan banyak yang melakukan seperti itu dan kami nomori tabung-tabung tersebut. Ya, lalu setelah masa pandemi berakhir, kita akan kembalikan lagi tabung oksigen tersebut. Tetapi bagi yang teman-teman mau donasi dana, kami akan belikan tabung oksigen, lalu kami akan juga sebar ke berbagai titik di luar kota. Dan bila pandemi sudah berakhir, donasi teman-teman yang berupa tabung tersebut akan kami alokasikan untuk puskesmas atau rumah sakit atau panti jompo yang memang pelayanan untuk kami donasikan. Baik. Begitu. Ya, jadi menarik sekali Dokter Juanli menurut saya karena ketika kita ingin menolong seseorang mungkin harus ada ide ya dok. Betul. Mungkin kadang kalau kita tidak memiliki ide seperti ini, kreativitas gitu untuk bagaimana kita bisa pooling untuk tabung oksigennya lalu kita sebarkan, itu kan sebenarnya sebuah ide yang cukup sederhana tetapi sangat membantu gitu, khususnya di pandemi seperti ini. Tapi juga tanggung jawabnya juga besar. Benar. Nah, berbicara tentang tanggung jawab nih dok, karena pastinya gerakan ini sudah semakin besar. Saya juga dengar bahwa gerakan ini sudah dilakukan di beberapa kota. Betul. Semakin besar gerakan, pastinya mungkin kendala-kendala yang dihadapi semakin banyak. Betul. Mungkin di lapangan ada kendala-kendala ketika melakukan gerakan ini dok. Pertama adalah dalam merekrut relawan dari berbagai kota, ya tidak mudah memang, tetapi saya percaya bisa dilakukan. Akhirnya saya kembangkan juga di beberapa kota, di Jabodetabek, di Bandung, sudah relay ke Cirebon juga, ke Semarang, Surabaya, sudah relay ke Jember, Tulung Agung, Banyuwangi, Jombang. Lalu ke Bali, sudah relay juga ke Lombok, ke Lampung dan Metro Lampung, ke Pekanbaru, ke Balikpapan, ke Palu, ke Makassar, ke Luwu Timur, Gorontalo. Nanti besok kita akan zoom bareng untuk titik Solo juga bekerja sama PMI Solo. Lalu Solo juga sudah akan relay ke Klaten, Sukoharjo, dan 4 titik lainnya. Dan puji nama Tuhan ya, maksud saya dari gerakan ini dimulai di pertengahan Januari dari 3 tabung, sekarang tersebar dari 8 relawan, sekarang relawan kami 350 relawan. Lalu tabungnya dari 21 tabung tadi, 21, sekarang ada 1.232 tabung. Oke, ya senang sekali mendengar bahwa pelayanan Dokter Juanli melalui gerakan ini karena pastinya banyak sekali orang-orang yang turut terbantu. Tetapi mungkin satu hal yang juga saya dapatkan dari cerita Dokter Juanli adalah bahwa ketika kita ingin membantu sesama, kita jangan malu untuk minta bantuan orang lain yang memiliki talenta yang berbeda, ya kan dok? Betul. Mungkin gerakan ini jelas tidak akan berjalan kalau hanya Dokter Juanli yang mungkin yang ingin mementingkan ego, ingin sendiri doang yang maju. Gitu saya ya. tidak bisa dengan sendiri, ini kerjasama tim dan kami seakan-akan dibukakan pintu ya. Saat itu saya masih ingat kita lagi peak-peaknya COVID-19 sampai 40.000 sehari, lalu tabung oksigen juga susah ya. Malam itu akhirnya ada satu pastor WA ya, akhirnya datang jam 11 malam mengambil tabung oksigen sendiri untuk sekretarisnya ya dari katedral ya. Singkat cerita akhirnya Romo, saya bilang, yuk kita kerjasama ya, dengan akhirnya dibukakan pintu kerjasama dengan LDD, Lembaga Daya Dharma Kuskupan Agung Jakarta. Seperti yang tadi saya sudah katakan kepada Dr. Alvin, saya praktek hanya pelayanan di susteran putri dan tidak dibayar. Income saya dari mana? Dokter Juanli, dari yang saya dengar, Dokter Juanli juga memiliki latar belakang di bidang keuangan. Ini sesuatu yang menarik nih, karena berdasarkan pengalaman pribadi saya, kayak saya dan teman-teman sesama dokter itu kayak kalau tentang keuangan tuh buta. Kalau dokter biasanya itu nggak gitu tahu tentang keuangan gitu, mungkin karena kesibukannya dan lain-lain. Tapi bisa diceritakan nggak dok, bagaimana Dokter Juanli bisa mempelajari keuangan padahal juga seorang dokter? Waktu itu saya masih mahasiswa kedokteran. Saya lulus dari FK Unika Atmajaya, angkatan 98, saya lulus 2005. Sejak 2004 saya mendalami keuangan di salah satu asuransi terkemuka di Indonesia. Waktu itu masih menjadi pertentangan. Saya mau jadi dokter, terus terjun menjadi agent insurance begitu. Tapi akhirnya saya selesaikan dulu dunia kedokteran saya,
lalu saya akhirnya memutuskan untuk full time di perusahaan asuransi tersebut, berjibaku melayani nasabah. Dan akhirnya saya banyak belajar tentang sisi keuangan, ya. Akhirnya mendapatkan gelar-gelar perencanaan keuangan dan akhirnya bisa mengedukasi nasabah-nasabah saya. Ya, dokternya bagaimana? Ya, dokternya saya tetap praktek pelayanan di Susteran Putri Kasih di Cilincing sejak saya masih mahasiswa dari tahun 99 ya. Semester ketiga sudah melayani di sana sampai sekarang. Praktek itu tidak dibayar, tetapi income saya bukan dari dunia kedokteran, tetapi dari dunia insurance. Begitu. Keren banget. Jadi talenta kedokterannya sih tetap dipakai, tetap melayani sesama, betul, tetapi memang sumber, mungkin kalau untuk pendapatannya dari sumber yang lain. Sumber yang lain. Nah, tadi Dr. Juanli menyebutkan, kan Dr. Juanli sudah mengikuti beberapa kursus untuk perencanaan keuangan. Mungkin bisa disampaikan nggak sih, apa sih tipsnya untuk merencanakan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang diajarkan sesuai dengan iman Kristiani ya? Oke, ada satu tips dan strategi untuk kita mengelola keuangan. 10, 20, 30, 40. Total kan 100%. Oke, ya? Apa itu, Dok? Menarik ya. Nah, 10% income kita baik adanya untuk kebaikan. Kita berdonasi, kita kasih ke orang tua kita, berbakti pada orang tua kita, dan melakukan hal-hal baik yang lain dari income yang kita sudah dapat. Ya, kita tahu ada konsep perpuluhan, betul ya, 10%. Ya. Lalu 20% kita alokasikan untuk asuransi, investasi, dan dana darurat. Gunanya buat apa? Just in case. Ya, Tuhan sudah kasih kita akal budi untuk berpikir, just in case kita sakit, ada dana lain yang kita cadangkan untuk membayari biaya pengobatan. Tentu banyak cara, salah satunya adalah asuransi atau proteksi. Ya, jadi 20% gunanya buat asuransi, investasi, atau dana darurat tersebut. Jangan lebih, jangan kurang. Ya. Lalu yang 30% itu untuk cicilan produktif. Ya, cicilan rumah, cicilan mobil, mungkin karena mobil yang digunakan untuk aktivitas kita, ya, cicilan apartemen dan lain sebagainya. 30% maksimal. Ya. Lalu yang 40% adalah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, biaya rumah tangga, dan lain sebagainya, kita alokasikan 40%. Jadi ada konsep 10, 20, 30, 40. Sangat simpel. Ya, sederhana sekali ya. Nah, pemirsa Live Channel sudah melakukan hal itu belum nih? 10, 20, 30, 40 ya. Nah, Dok, kalau kita berbicara tentang keuangan, kadang susah diselaraskan dengan iman gitu. Kadang keuangan itu identik dengan keserakahan. Ya, mungkin kalau kita berbicara, ayo dong cari uang gitu. Tapi bagaimana sih kita menyelaraskan gitu sehingga tidak ada benturan di antara kedua aspek ini? Ya, ada peribahasa menyatakan uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Butuh uang. Ya, jadi uang itu adalah netral. Uang itu ya, netral. Tergantung kita menyikapi atau memaknai uang tersebut. Ya, bagi orang yang koruptor, ya, uang itu adalah sesuatu yang harus diraup sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Benar. Tapi bagi seorang yang anak Tuhan, ya, uang itu untuk berbagi, untuk membangun rumah ibadah dan lain sebagainya. Uangnya netral. Bagaimana kita menyikapinya? Mindset kita tentang uang itu yang kita benarkan. Oke, jadi kembali lagi ke mindset yang kita miliki. Jadi bukan berarti mencari uang itu salah, tetapi justru lebih ke mindset yang kita miliki ya, Dok, ya. Betul. Nah, berbicara tentang mindset. Nah, ini mungkin berhubungan juga soalnya terkait mindset yang kita miliki. Ketika kita berada di masa kesulitan seperti pandemi, mungkin kadang porsi yang kita alokasikan untuk sesama, untuk membantu sesama, kita diskon, kita korting nih, Dok, untuk keperluan yang lebih penting. Mungkin menurut pendapat dokter bagaimana tuh? Bagaimana agar kita tetap bisa melayani, melakukan perpuluhan atau memberikan untuk kebutuhan sosial di tengah masa-masa sulit? Ya, memang harus maklum ya, kita maklum bersama, semua pasti terimbas di masa pandemi ini. Ya, orang kaya, orang menengah, orang miskin, semua berimpact. Tapi bagaimana lagi-lagi kita mengalokasikan 10, 20, 30, 40%. Ya mungkin seperti tadi Dr. Alvin katakan, 10%-nya karena income kita juga turun, ya 10% menjadi lebih sedikit. Tapi tetap kita lakukan itu, sehingga kita tetap bisa berbagi kepada sesama yang lebih membutuhkan.
Sesimpel itu tipsnya. Oke, jadi tetap setidaknya kita tetap alokasikan, Ya. tidak peduli jumlahnya, tetapi kembali lagi kepada niat dan mungkin Ketulusan mindset. hati. Benar, niat, mindset, ketulusan hati. Jadi jangan lupa mungkin bagi pemirsa Live Channel untuk tetap berbagi walaupun di tengah kesulitan. Mungkin saya ingin membahas tentang profesi kedokteran lagi, Dr. Juanli. Mungkin Dr. Juanli ada pesan atau tips kepada teman-teman yang mungkin bergerak di bidang kedokteran, dokter, bagaimana harus bersikap sih di tengah pandemi ini? Ya, merefleksikan hidup saya, teman-teman ya. Saya kecil sudah menjadi pelayan gereja, menjadi putra altar, lalu punya cita-cita jadi pastor, lalu akhirnya menjadi seorang dokter, lalu saya terjun di pelayanan di Susteran Putri Kasih Cilincing dengan semangat spiritualitas Santo Vincentius, di mana ada satu quote dari Santo Vincentius mengatakan melihat orang miskin sebagai tuan dan majikan. Dan itu saya pegang ya, pada saat saya melayani, berpraktek pada teman-teman yang kurang mampu di sana, ya saya bisa melihat Tuhan yang saya layani sendiri sebagai tuan dan majikan saya. Dan itu benar-benar menjiwai dan menjadi bensin untuk pelayanan saya. Begitu. Lalu saya akhirnya terpilih menjadi Ketua Sistemi Change Indonesia, keluarga Vincentian, dari keluarga Vincentian, dan akhirnya banyak belajar bagaimana dari pelayanan yang sifatnya karitatif menjadi pemberdayaan, empowerment, dan itu digabungkan, dan itu menyemangati saya untuk berbagi lebih lagi. Lalu seperti yang tadi saya sudah katakan kepada Dr. Alvin, saya praktek hanya pelayanan di Susteran Putri Kasih dan tidak dibayar. Income saya dari mana? Income saya dari dunia insuran yang saya geluti. Saya bisa mengabdikan keahlian saya, pendidikan yang saya dapatkan untuk menjadi berkat buat orang yang tidak mampu. Begitu, jadi mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman medis lainnya bahwa kita juga pengabdian dalam diri kita bisa salurkan di tempat lain. Dan kita masih ingat ya, di dalam dunia kedokteran kita perlu cari tanda kutip SKP ya untuk perpanjang praktek kita. Salah satu ranahnya adalah pengabdian masyarakat. Yuk mari teman-teman, di masa pandemi ini kita sebagai seorang dokter dibutuhkan oleh negara ya. Saya menjadi vaksinator dengan dulu perjuangan kita pahlawan-pahlawan dengan bambu runcing, sekarang dengan jarum runcing. Ya, saya juga bergerak di bidang gerakan tabung oksigen kemanusiaan untuk membantu sesama yang membutuhkan tabung oksigen. Di awal pandemi saya juga bergerak untuk mengumpulkan dana untuk APD. Ya, saya melakukan seminar Zoom dan lain sebagainya, berbayar hanya 50.000 dan lain sebagainya pada teman-teman insurans untuk kumpulkan dana, beli masker, beli APD untuk share ke sesama sejawat kita di berbagai kota di Indonesia, di berbagai daerah. Kami kirim dari puskesmas di kaki Gunung Sinabung sampai ke Nabire, dari Jailolo sampai ke Larantuka, ya. Dan itu kami bergerak bersama. Lalu di masa pandemi yang ini, gerakan tabung oksigen menginspirasi Indonesia juga. Bukan hanya saya, teman-teman ya, tapi ini kerjasama tim. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, kami hanya sebagai alatnya. Tuhan memberkati. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman nakes yang sedang bekerja di bidang kesehatan, ingat mungkin teladan utama kita Tuhan Yesus Kristus juga nggak mandang bulu ya. Betul. Ketika menolong, justru mereka Tuhan Yesus Kristus, teladan utama kita, sangat senang untuk melayani orang yang kesusahan, gitu ya. Mungkin pesan terakhir dari Dr. Juanli, apakah ada pesan dok mungkin untuk pemirsa Live Channel terkait mungkin vaksinasi atau ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan? Oke, terkait vaksinasi kepada pemirsa Live Channel, ingat vaksinasi untuk ciptakan herd immunity. Ya, mari percepat vaksinasi dengan teman-teman, relakan diri teman-teman untuk divaksin. Stop hoax hanya di gadget teman-teman, tidak di-share. Dan setelah vaksinasi jangan euforia, kita tetap lakukan protokol kesehatan ketat dengan 5M. Begitu? Oke. Wah, terima kasih Dr. Juanli. Banyak sekali yang kita pelajari di episode Shalom Dok kali ini. Pertama, bahwa ketika kita ingin melayani, jangan lupa untuk selalu mulai dengan doa. Lalu semuanya mulai dengan ketulusan hati, tanggung jawab, dan juga ketulusan ketika kita ingin menolong sesama. Dan juga pesan terakhir dari Dr. Juanli, bagi sahabat Shalom Dok yang belum melakukan vaksinasi, jangan lupa penting sekali untuk melakukan vaksinasi karena itu merupakan salah satu kunci untuk menciptakan herd immunity, di mana itu merupakan salah satu solusi nih agar kita bisa keluar dari pandemi ya, Dr. Juanli.
Oke, terima kasih banyak Dokter Juanli. Sama satu lagi. Oke, boleh dok. Tadi ngobrol sama salah satu kru di sini, anaknya disuntik dengan suntikan tanpa bayangan dan suntiknya tidak sakit. Semoga ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman Naskes untuk menghilangkan trauma pada anak-anak Indonesia yang takut disuntik. Oke. Begitu. Nah, jadi perlu diingat suntik vaksinasi COVID itu KIPI-nya umumnya minimal ya dok ya. Betul. Minimal. Oke, terima kasih Dokter Juanli atas inspirasinya, atas ceritanya. Dengan demikian berakhir sudah episode Shalom Dok kali ini. Saya Dr. Alvin Nur Salim dan Dr. Juanli undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.